Sudah kelihatan belum hasilnya, Mbak? Ini untuk hasil dari statik tadi. Jadi statik itu kita nggak perlu mengatur, biasanya kalau menggunakan posisi statik kita tidak mengatur bagian marginnya. Jadi dia akan standar akan diletakkan pada halaman web. Seperti ini. Kemudian contoh untuk relatif contohnya seperti ini. Sama kita mempunyai objek green, red, dan yellow. Kemudian kalian lihat di bagian posisinya green itu relatif juga, tapi saya tidak mengatur bagian topnya. Bagian marginnya saya tidak atur. Selanjutnya yang relatif untuk merah itu saya atur untuk topnya saja itu 20 px. Selanjutnya untuk yellow itu posisi relatif, tapi saya tidak mengatur bagian topnya. Nah, ini itu hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya, hasilnya seperti ini. Jadi tadi kan bagian red itu margin topnya saya atur 20, berarti jarak antara top dari red dan juga green itu akan sebesar 20, makanya dia ke bawah gitu, tampilannya. Seperti ini. Jadi kalau kita tidak mengatur margin, kita menggunakan statik aja, tapi kalau kita memerlukan pengaturan margin, kita menggunakan relatif. Itu perbedaannya. Selanjutnya untuk pengaturan absolut. Jadi kalau absolut itu fungsinya adalah meletakkan suatu objek agar objek tersebut berada di atas objek yang lain. Jadi seperti numpuk gitu loh, seperti numpuk. Posisinya itu numpuk dengan objek yang lain. Contohnya seperti ini. Kalian lihat sama green, red, yellow. Kalau saya atur CSS-nya, green tetap relatif, yellow relatif, sedangkan yang absolut itu adalah yang red, dan saya atur topnya sebesar 10 px. Nah, kalian perhatikan ya, yang red ini adalah absolut, berarti kalau absolut kita bisa meletakkan bagi suatu objek di atas objek yang lain. Hasilnya seperti ini. Tadi yang green dan yellow itu relatif, sedangkan yang red itu absolut. Makanya yang red itu bisa ada di atas bagian hijau dan kuning seperti ini. Jadi kalau kalian mau meletakkan suatu objek di atas objek yang lain, kalian bisa menggunakan absolut. Selanjutnya adalah fix. Contoh implementasi fix pada suatu website seperti ini. Kelihatan ya hasil website PSDKU Kediri, kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Di dalam website ini itu kan ada navigasi bar yang isinya adalah menu. Polinema ini adalah judulnya, sedangkan home, about, gallery, contact us ini adalah navigasi menunya. Kalian perhatikan pada saat saya men-scroll website ini ke bawah, bagian dari menu-menu ini akan tetap muncul seperti ini. Coba kalian lihat. Nah, kalau saya men-scroll ke bawah terus seperti ini dan juga ke atas, dia akan tetap ada di situ. Itu namanya fix. Jadi fix itu tepatnya tetap di situ meskipun kita mengubah mengubah scroll website. Tapi kalau misalnya menu ini itu saya buat menggunakan statik. Nah, kalau statik itu tapi kalau fix seperti ini dia tidak akan hilang.
Itu bedanya start dan juga fix. Dari sini ada pertanyaan? Dari posisi atau yang materi-materi kemarin, siapa tahu masih ada yang belum paham. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HTML5 dan CSS3. Jadi HTML yang kalian pelajari beberapa pertemuan terakhir itu adalah HTML yang versi lama, HTML4. Nah, untuk pengembangan terbaru dari HTML itu adalah HTML5. HTML5 itu sebenarnya tidak mengubah struktur dari HTML. HTML5 itu lebih banyak tag yang disediakan untuk web developer. Jadi banyak tambahannya, tapi sebenarnya untuk struktur HTML-nya itu tidak berbeda. HTML5 merupakan versi yang lebih powerful daripada yang HTML sebelumnya, tetapi tetap mempertahankan struktur bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemudian kelebihan dari HTML5 yaitu kalau HTML5 itu penanganan errornya lebih handal. Jadi misalnya kalian membuat suatu tag HTML, tapi kalian lupa nutup tagnya atau kalian lupa slash misalnya seperti itu, ada salah satu yang harus kalian tulis tapi tidak kalian tulis. Kalau terdahulu itu errornya itu mungkin objeknya tidak tampak atau objeknya ditampilkan secara tidak teratur oleh web browser. Tapi kalau di HTML5 itu kelebihannya dia bisa memperbaiki kesalahannya itu secara otomatis. Jadi kelebihannya salah satu itu. Kemudian bisa kompatibel dengan lebih banyak browser. Jadi di dalam HTML5 itu dia tidak hanya untuk beberapa. Jadi misalkan, jadi maksud saya HTML yang sebelumnya itu sebenarnya juga kompatibel dengan beberapa browser. Tapi yang untuk HTML5 ini lebih banyak browser yang bisa menerima HTML5. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah kemudahan untuk membuat aplikasi web. Kalau kalian lihat contohnya itu seperti di YouTube, www.youtube.com yang YouTube